SBS volume 107, ada hal menarik untuk kita bahas di SBS terbaru ini. Bagi yang tidak tahu apa itu SBS, secara singkatnya SBS itu adalah pertanyaan-pertanyaan dari para fans One Piece di seluruh dunia yang akan dijawab oleh Oda sendiri. Informasi pertama adalah tentang mimpi Luffy. Fans bertanya kepada Oda, "Halo Oda-san, ketika Luffy berbicara tentang akhir mimpinya, Karibo berada di dekat dalam tong bukan? Apakah ini berarti Karibo juga mendengar akhir mimpi dari Luffy?" Oda pun menjawab, "Jadi banyak orang yang merasa terganggu dengan hal ini, tapi tolong lihatlah halaman sebelumnya. Itu diucapkan dengan suara keras, tetapi hampir tidak terdengar sampai ke dalam tong. Jadi tidak apa-apa, hanya kru bajak laut topi jerami saja yang mendengar akhir mimpi dari Luffy." Pertanyaan ini menjawab keresahan para fans One Piece yang takut selain kru SHP mengetahui mimpi sebenarnya dari Luffy. Sampai sekarang juga mimpi akhir dari Luffy belum diungkapkan, tapi mimpi Luffy ini sama dengan mimpinya Roger. Lanjut ke informasi kedua. Pertanyaan kedua ini adalah tentang buah iblis Bonnie. Fans bertanya, "Apa nama buah iblis Bonnie? Saya tahu banyak pertanyaan serupa telah dikirim kepada Anda, tapi tolong beritahu kami sekarang." Oda pun menjawab, "Ya, aku sudah ditanya berkali-kali dan aku memperhatikannya dan berpikir aku belum mengungkapkannya. Buah iblis itu adalah Toshi Nomi yang memungkinkan penggunanya dengan bebas mengubah usia. Toshi Nomi yang kalau diterjemahkan adalah buah umur-umur, dan sayang di sini Oda hanya memberikan informasi namanya saja, tidak dengan cara kerjanya. Kita tidak tahu kalau setelah Bonnie mengubah umur seseorang itu akan permanen atau sementara." Lanjut ke informasi ketiga. Di pertanyaan ketiga masih seputar Bonnie. Pembaca bertanya, ketika Luffy bertemu Bonnie, dia memanggilnya Bogi, tapi dia dengan cepat mengubahnya menjadi Bonnie. Apa ada alasan khusus untuk ini? Oda menjawab, memang itu diubah pada gambar di sebelah kanan. Tapi sebelum itu, ketika Luffy mendengar ayah Bonnie telah berubah menjadi cyborg, dia bersemangat dan berkata keren sekali. Kemudian dia menyesalinya memanggilnya Bogi dan segera dikoreksi. Ini membuatnya merasa canggung dan bahkan untuk Luffy sendiri. Jadi dia tidak akan melakukan kesalahan itu lagi. Lanjut ke informasi keempat. Pertanyaan keempat, sepertinya fans satu ini sedang gabut. Apakah penampilan asli dari Insama mungkin adalah seseorang dengan mulut yang sangat lancip? Oda pun menjawabnya sambil membuatkan gambar Insama seperti yang dikira fansnya tersebut. Tapi jangan dianggap serius. Itu hanyalah bercandaan dari Oda saja untuk fansnya. Lanjut ke informasi kelima. Di pertanyaan kali ini sama konyolnya seperti pertanyaan tadi, tapi ini tentang Vegapunk. Fans ini bertanya seperti ini, ketika Vegapunk masih memiliki kepala yang sangat besar, bagaimana dia mencucinya? Oda pun menjawab, dia mencelupkan kepalanya ke dalam kolam-kolam yang penuh dengan ikan penggosok dan mereka membersihkan kepalanya. Pertanyaan yang sangat bermanfaat sekali. Lanjut ke informasi yang keenam. Pertanyaan kali ini adalah pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu para fans One Piece, yaitu putusnya tangan Kid disebabkan oleh siapa? Dan fans ini pun bertanya kepada Oda. Di chapter 1076, Luffy berkata, "Kau orang yang selalu berbicara dengan baik. Menurutmu dia marah kepada siapa? Jadi ini berarti Ben Beckman lah yang menebas lengan Kid." Oda pun menjawab, "Ya, sepertinya begitu. Ini adalah dunia bajak laut di mana hanya yang kuat yang tersisa. Tidak disangka juga Ben Beckman lah yang menghilangkan lengan dari Kid." Teori para fans kebanyakan mengiranya Lime Juice lah yang menghilangkan tangan Kid. Lanjut ke informasi yang ketujuh. Pertanyaan kali ini membahas tentang para admiral. Fans berkata, "Halo Oda Sensei, jika tiga Laksamana dulu dan sekarang ada dalam dunia nyata, profesi apa yang akan mereka miliki sekarang?" Oda menjawab, "Menurutku mereka berlima akan menjadi presenter radio." Kita lanjut ke informasi ke-8. Pertanyaan ini berhubungan dengan Koby. Fans bertanya, dulu cita-cita Koby adalah menjadi perwira marinir dari volume 1 sampai chapter 7. Tapi sekarang dia ingin menjadi Laksamana. Dalam chapter 453, akankah pangkatnya naik meskipun dia sekarang menjadi anggota SWORD yang dokumen pengunduran dirinya sudah diserahkan secara resmi? Oda menjawab, "Ya, penjelasan SWORD ini agak rumit. Jika masih anggota SWORD, maka pangkatnya masih bisa naik selama markas besar angkatan laut belum mengakui surat pengunduran dirinya." Lanjut ke informasi 9. Informasi ini masih ada kaitannya dengan SWORD lagi. Fans bertanya, sepertinya anggota SWORD Hibari mempunyai mainan beruang lucu di ranselnya. Saya ingin mengetahui detailnya. Oda menjawabnya, "Jadi kau menyadarinya? Beruang itu adalah jimat keberuntungan yang Hibari hargai sejak kecil. Pada suatu waktu hidupnya diselamatkan oleh Koby di medan perang, tapi dia kehilangan beruangnya. Setelah beberapa hari, Koby kemudian terluka dan diberitahu habis-habisan oleh atasannya. Di tangan Koby ada beruang. Koby kembali ke medan perang dan mencari takarun Hibari tersebut. Hibari menangis dan bersyukur dan diam-diam menamai beruangnya itu Koby Senpai."
Sepertinya akan ada benih-benih cinta tumbuh di sini. Lanjut ke informasi terakhir, yaitu informasi ke-10. Informasi terakhir ini berkaitan dengan sport. Fans bertanya, mengapa tutup topi dari Laksamana Groose itu sangat panjang? Oda menjawabnya, kita kembali ke masa ketika dia masih kecil. Groose adalah anak muruk yang selalu menunduk saat berjalan. Hal ini mengakibatkan dia terbentur banyak hal, dari tembok, sapi, manusia, dan bajak laut. Saat dia menabrak bajak laut, dia pun terluka parah. Ibunya menyuruhnya memakai topi dengan pelindung yang panjang agar dia tidak lagi menabrak apa yang ada di depannya. Makanya panjang. Dan itulah SBS volume 107. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe. Salam satu kapal.